Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu tentang kualitas program atau source code, bagian kedua ya, yaitu tentang test case dan tata cara pengujian program. Oke, kita langsung saja ke slide selanjutnya. Test case dan tata cara pengujian program. Pada proses perangkat lunak, perekayasa pertama-tama berusaha membangun perangkat lunak dari konsep abstrak ke implementasi atau penerapan yang dapat dilihat. Baru dilakukan pengujian. Perekayasa menciptakan sederetan test case yang dimaksudkan untuk membongkar perangkat lunak yang sudah dibangun. Pada dasarnya pengujian merupakan satu langkah dalam proses rekayasa perangkat lunak yang dapat dianggap, paling tidak secara psikologis, sebagai hal yang destruktif daripada konstruktif. Destruktif di sini artinya memusnahkan ya, daripada memperbaiki. Atau konstruktif itu memperbaiki. Oke, kita lanjut. Sasaran pengujian. Di sini ada beberapa sasaran pengujian, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah pengujian adalah proses eksekusi suatu program dengan maksud menemukan kesalahan. Yang kedua adalah test case yang baik adalah test case yang memiliki probabilitas tinggi untuk menemukan kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Untuk menemukan kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Oke, itu adalah beberapa saran yang kedua. Lalu yang ketiga adalah pengujian yang sukses adalah pengujian yang mengungkap semua kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Mengungkap semua kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Itu adalah beberapa sasaran. Ada 3 ya. Kita lanjut. Prinsip pengujian meliputi sebagai berikut. Semua pengujian harus dapat ditelusuri sampai ke persyaratan pelanggan. Nah, jadi di sini persyaratan pelanggan adalah apa yang diinginkan pelanggan, lalu apa saja yang akan menjadi kendala jika pelanggan menggunakan aplikasi tersebut. Sebagaimana telah kita ketahui, sasaran pengujian perangkat lunak adalah untuk mengungkapkan kesalahan. Hal ini memenuhi kriteria bahwa cacat yang paling fatal dari titik pandang pelanggan ya, adalah cacat yang menyebabkan program gagal memenuhi persyaratannya. Jadi tidak sesuai dengan persyaratannya. Oke. Selanjutnya adalah pengujian harus direncanakan lama sebelum pengujian itu dimulai. Perencanaan pengujian dapat dimulai segera setelah model persyaratannya dilengkapi. Definisi detail mengenai test case dapat dimulai segera setelah model desain diteguhkan. Dengan demikian, semua pengujian dapat direncanakan dan dirancang sebelum semua kode dibangkitkan. Oke, lanjut. Prinsip Pareto adalah prinsip Pareto yang juga dikenal sebagai aturan 80/20 menyatakan bahwa untuk banyak kejadian sekitar 80% daripada efeknya disebabkan oleh 20% dari penyebabnya. Berlaku untuk pengujian perangkat lunak. Secara singkat, prinsip Pareto mengimplikasikan bahwa 80% dari semua kesalahan yang ditemukan, 80% yang ditemukan, 80% dari semua kesalahan yang ditemukan selama pengujian sepertinya akan dapat ditelusuri sampai 20% dari semua modul program. Masalahnya, bagaimana mengisolasi modul yang dicurigai dan mengujinya dengan teliti. Oke, selanjutnya, pengujian harus dimulai dari dan yang kecil dan berkembang ke pengujian yang besar. Pengujian harus dimulai dari yang kecil dan berkembang ke pengujian yang besar. Pengujian pertama yang direncanakan dan dieksekusi biasanya berfokus pada modul program individual. Selagi pengujian berlangsung maju, pengujian mengubah fokus dalam usaha menemukan kesalahan pada klaster modul.
yang terintegrasi dan akhirnya pada sistem secara keseluruhan. Jadi dari pengujian dimulai dari yang kecil, lalu nanti akan berkembang ke pengujian yang lebih besar. Oke, selanjutnya adalah prinsip pengujian selanjutnya adalah pengujian yang mendalam tidak mungkin. Jumlah jalur permutasi atau penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Untuk program yang berukuran menengah pun sangat besar. Oleh karena itu tidak mungkin untuk mengeksekusi setiap kombinasi jalur skema pengujian, tetapi memungkinkan untuk secara tepat mencakup logika dan program memastikan bahwa semua kondisi dalam desain prosedural telah diuji. Oke, lanjut selanjutnya adalah supaya menjadi paling efektif, pengujian harus dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Pihak ketiga ya, jadi bukan si pembeli program dan si pembuat program, tapi pihak ketiga yang mengujinya. Dan independen. Independen itu artinya tidak berkaitan dengan salah satunya. Pengertian kata yang paling efektif adalah pengujian yang memiliki probabilitas tertinggi dalam menemukan kesalahan, sasaran utama pengujian. Hal tersebut karena perekayasa perangkat lunak yang membuat sistem tersebut bukanlah orang yang paling tepat untuk melakukan semua pengujian bagi perangkat lunak. Dan di sini sudah dijelaskan bahwa perekayasa ya, atau pembuat programnya bukanlah orang yang paling tepat untuk melakukan semua pengujian bagi perangkat lunak. Karena bisa saja di sini si perekayasa atau si pembuat program merasa bahwa program tersebut sudah maksimal dan sudah tidak memiliki kecacatan atau kesalahan. Namun jika diuji oleh pihak ketiga yang independen, kemungkinan kesalahan-kesalahan yang belum pernah ditemukan besar kemungkinan akan ditemukan oleh penguji pihak ketiga tersebut. Oke, selanjutnya yaitu tes stabilitas. Tes stabilitas perangkat lunak adalah seberapa mudah sebuah program komputer dapat diuji. Oleh karena pengujian sangat sulit, perlu diketahui apa yang dapat dilakukan untuk membuatnya menjadi mudah. Kadang-kadang pemrogram bersedia melakukan hal-hal yang akan membantu proses pengujian dan checklist mengenai masalah-masalah desain yang mudah, fitur dan lain sebagainya yang berguna dalam bernegosiasi dengan mereka. Jadi tes stabilitas di sini garis besarnya adalah seberapa mudah program tersebut dapat diuji. Oke, lanjut. Checklist berikut memberikan serangkaian karakteristik yang membawa mereka kepada perangkat yang dapat diuji. Poin A yaitu operabilitas. Makin baik dia bekerja, makin efisien dia dapat diuji. Checklist pertamanya adalah sistem memiliki beberapa bug menambah analisis dan biaya pelaporan ke proses pengujian. Bug itu adalah kegagalan. Tidak ada bug yang memblok eksekusi pengujian. Produk berkembang di dalam tahapan fungsional, memungkinkan pengembangan dan pengujian secara simultan. Yang kedua adalah observabilitas. Apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda uji. Output yang berbeda dikeluarkan oleh masing-masing input. Tahap dan variabel sistem dapat dilihat atau diantrikan selama eksekusi. Sistem dan variabel yang lalu dapat dilihat atau diantrikan, misal log transaksi dan lain sebagainya. Semua faktor yang mempengaruhi output dapat dilihat. Kesalahan internal dideteksi secara otomatis melalui mekanisme self-testing. Yang keenam adalah kesalahan internal dilaporkan secara otomatis. Lalu yang ketujuhnya adalah kode sumber dapat diakses. Oke, kita lanjut. Checklistan selanjutnya yaitu kontrolabilitas. Makin baik kita dapat mengontrol perangkat lunak, makin banyak pengujian yang dapat diotomatisasi dan dioptimalkan. Oke, checklistannya untuk karakteristik ini yang pertama, semua output yang mungkin dapat dimunculkan melalui beberapa kombinasi input. Kedua, semua kode dapat dieksekusi melalui berbagai kombinasi input. Yang ketiga, keadaan dan variabel perangkat lunak dan perangkat keras dapat dikontrol secara langsung dan perekayasa pengujian. Yang keempat, format input dan output konsisten dan terstruktur. Checklistan yang ketiga ya.
Yang poin D yaitu dekomposabilitas. Dengan mengontrol ruang lingkup pengujian, kita dapat dengan lebih cepat mengisolasi masalah dan melakukan pengujian kembali secara lebih halus. Checklist-nya yang pertama, sistem perangkat lunak dibangun dari modul-modul independen. Yang kedua, modul-modul perangkat lunak dapat diuji secara independen. Oke, kita lanjut. Yang poin E yaitu tentang kesederhanaan. Makin sedikit yang diuji, makin cepat kita dapat mengujinya. Untuk checklist-nya yang pertama, kesederhanaan fungsional seperti kumpulan fitur adalah kebutuhan minimum dan untuk kumpulan fitur adalah kebutuhan minimum untuk memenuhi persyaratan. Lalu yang kedua adalah kesederhanaan struktural seperti arsitektur, dimodularisasi untuk membatasi penyebaran kesalahan. Lalu yang ketiga adalah kesederhanaan kode seperti standar pengkodean diadopsi demi kemudahan inspeksi dan pemeliharaan. Itu tentang kesederhanaan ya. Jadi makin sedikit yang diuji, makin cepat kita dapat mengujinya. Lalu poin F, stabilitas. Makin sedikit perubahan, makin sedikit gangguan dalam pengujian. Untuk checklist-nya yang pertama, pengujian ke perangkat lunak tidak sering. Yang kedua, perubahan ke perangkat lunak terkontrol. Yang ketiga, perubahan ke perangkat lunak memvalidasi pengujian yang sudah ada. Yang keempat adalah kegagalan perangkat lunak dapat diperbaiki dengan baik. Itu tentang stabilitas ya. Itu tentang stabilitas. Makin sedikit perubahan, makin sedikit gangguan dalam pengujian. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu yang terakhir ya. Poin G, kemampuan untuk dapat dipahami. Makin banyak informasi yang kita miliki, makin halus pengujian yang akan dilakukan. Untuk checklist-nya yaitu desain dipahami dengan baik. Lalu yang kedua, ketergantungan di antara komponen internal, eksternal dan yang dipakai bersama dipahami dengan baik. Ketergantungan di antara komponen internal, eksternal dan yang dipakai bersama dipahami dengan baik. Yang ketiga, perubahan desain dikomunikasikan. Yang keempat, dokumentasi teknik dapat diakses dengan cepat. Yang kelima, dokumentasi teknis diorganisasikan dengan baik. Lalu yang keenam, dokumentasi teknis spesifik dan detail. Yang ketujuh atau yang terakhir, dokumentasi teknik akurat. Mungkin cukup sekian video untuk pembahasan kali ini. Tidak banyak yang perlu dijelaskan karena di sini sudah jelas apa maksud dari setiap materinya ya. Jadi tinggal dibaca lalu kalian pahami. Bapak cukupkan untuk video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.